Bantul. Jadi ini di Jogja. Di sebelah sana tuh ada kapal-kapal nelayan yang nyari ikannya di situ. Terima kasih banyak untuk mengikuti film Imam Syafi'i dari part 1 sampai part 35. Latar belakang kenapa kita terjemahin film ini. Jadi di awal itu kita cuman sekedar, ada film bagus nih kayaknya Imam Syafi'i, belum ada yang nerjemahin. Uploadnya itu hampir 1 bulan sekali baru upload. Terus kemudian banyak banget teman-teman yang komen, yang ngasih support, yang ngasih semangat. Akhirnya kita ikutan semangat, jadi rajin upload. Rasanya film ini emang beda ya. Jadi ngebayangin kalau seandainya nggak ada imam 4 mazhab itu, benar-benar kayak yang buta, yang nggak ngerti apa-apa gitu. Kita taunya Imam Syafi'i ya, merumuskan usul fikih. Jadi segala macam permasalahan dalam umat Islam, baik individu, keluarga, politik, itu ada di situ pemecahannya, jalan keluarnya, solusinya. Masalah A berarti pemecahannya B, masalah B pemecahannya C. Itu yang kita tahu. Kemudian ada Imam Ahmad bin Hambal. Andaikan dulu Imam Ahmad mengakui bahwa Quran adalah makhluk, sah-sah aja. Jadi dalam kaidah fikih ada kaidah yang bunyinya ad-darurat tubihul mahdurat. Sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan jadi boleh dalam kondisi darurat. Termasuk kalau seandainya mengancam nyawa ya boleh aja. Andaikan dulu Imam Ahmad bin Hambal setuju bahwa Al-Quran itu makhluk, artinya Al-Quran itu punya masa. Karena makhluk Allah ketika diciptakan berarti dia ada masa berlakunya. Ada fase penciptaan, ada fase kematian. Mungkin sekarang Al-Quran udah nggak dianggap ada dan dianggap nggak berlaku, nggak sesuai dengan zamannya, karena Al-Quran adalah ciptaan Allah juga. Tapi Imam Ahmad bin Hambal tetap aja strict bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Itu yang menjadi patokan kita sampai beratus-ratus tahun kemudian, sampai sekarang, yang terus kemudian kita yakin Al-Quran memang kalamullah dan bukan makhluk. Dan itu luar biasa banget, luar biasa banget. Nah teman-teman, orang yang ngelihat film ini pasti dia akan seneng banget. Pengen denger gak sih apa komentar mereka? Nah kita lihat nih. Film ini membuat Ili termotivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh, untuk tidak hubud dunia, dan agar bersifat zuhud seperti yang dicontohkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ibadah atau kedekatan dengan Allah itu berdampak pada proses menuntut ilmu. Jazakallah khair kepada admin Kabar STR yang sudah mengupload video 4 Imam Mazhab, terutama kisah Imam Syafi'i di channel Kabar STR. Dinamika perpolitikan, peralihan kekuasaan, ragam sikap para khalifah, para pemimpin yang dipengaruhi berbagai macam pemikiran sehingga melahirkan peristiwa-peristiwa yang merubah konstelasi politik, perebutan kekuasaan atau peralihan kekuasaan. Alhamdulillah wa syukrulillah, kami ucapkan kepada channel YouTube Kabar STR yang telah menayangkan film Imam Syafi'i yang luar biasa. Jadi video hangat ataupun viral insyaallah, yaitu kisah perjalanan Imam Asy-Syafi'i. Asalnya video itu daripada bahasa Arab diterjemahkan kepada bahasa Indonesia. Alhamdulillah mudahlah untuk kita memahami. Adab mereka kepada guru, keseriusan mereka dalam mengulang pelajaran, kesabaran para imam dalam menuntut ilmu, melakukan perjalanan jauh dengan bekal yang seadanya. Menerjemahkan kepada bahasa kita, bahasa Indonesia. Sangat banyak faidah dan kaidah-kaidah yang dapat kita pelajari dalam video ini. Selama ini mungkin kita hanya mendapatkan kisah-kisah ini hanya di berbagai macam kitab-kitab yang bisa kita baca. Namun pada video ini kita bisa menyaksikan secara langsung tentang perjuangan 4 imam mazhab, terutama Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu tersebut. Bagaimanapun pemimpin dalam menjalani kekuasaannya selalu merujuk kepada para ulama yang memang bisa memberikan masukan-masukan positif dan meminimalisir ya, kemungkinan-kemungkinan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam urusan-urusan kekuasaan atau perpolitikan. Penuh hikmah, syarat ilmu, sejarah, kemudian pelajaran, petikan kalimat yang luar biasa dari Imam Syafi'i, juga para ulama yang terlibat di dalam film tersebut. Mengajarkan banyak hal tentang hubungan antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua, anak dengan seorang ibu, ibu dengan seorang anak, suami dengan istri, istri dengan suaminya, juga konteks keterlibatan perempuan di dalam kekuasaan.
perjalanannya seperti apa dan pelajaran-pelajarannya bagaimana. Sangat memberikan motivasi. Sebagai perempuan, kita harus punya arah dan tujuan yang jelas agar terus menuntut ilmu dan mengajarkannya kembali seperti yang dicontohkan oleh Sayyidah Nafisah. Ingin seperti beliau, insya Allah. Banyak input ataupun ilmu-ilmu yang kita dapati sekitar kehidupan di sistem pemerintahan, zaman ilmu, perkembangan ataupun peradaban Islam itu maju di zaman Abbasiyah. Tentunya khilafah Jamat 1924 dan insya Allah khilafah itu akan tegak kembali. Perkembangan sejarah ilmu fikih Islam. Kita tahu bagian-bagian dialog yang memang selalu dijadikan fokus kajian oleh para ulama dari waktu ke waktu, sehingga akhirnya kita pada zaman ini menikmati hasil-hasil ijtihad mereka yang luar biasa itu. Imam Ahmad terharu di mana rupanya Imam Ahmad adalah salah satu ulama yang dekatnya, akrabnya dengan Imam Asy-Syafi'i, di mana mereka dua ulama yang memperbetulkan pemikiran penguasa pada waktu itu yang terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah untuk membetulkan akidah umat Islam itu, di mana Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Bravo Kabar STR, mudah-mudahan terus menayangkan film yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, upload terus videonya, dan kami tetap setia menunggu kisah-kisah tokoh-tokoh Islam yang lainnya. Semoga istiqomah dan kita akan menanti episode yang ke-32 secara secepat mungkin, dalam secepat masa nih, dalam secepat mungkin ini akan adalah. Barakallahu fikum. Semoga terus bisa menyajikan film-film yang berkualitas untuk mendidik generasi muda Islam ke depan dan menjadi estafeta perjuangan dakwah yang sudah dilakukan para imam mazhab dan para ulama-ulama lainnya, para sholihin di masa-masa mendatang. Oke, semoga mendapat berkah dengan hasil kebaikan ini, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, meskipun ini film buatan manusia gitu ya, cuman apresiasi yang setinggi-tingginya karena produsernya, pemainnya, semuanya udah berperan maksimal banget, optimal banget. Mereka tuh menghadirkan bukan hanya ya hiburan tapi juga pendidikan. Kita nih kalau seandainya mau baca sejarah, belajar itu kan pasti bosen. Belajar itu kan sesuatu yang berat, tapi ketika dikemas dalam sebuah film keren banget gitu, jadi nggak bosen. Orang-orang yang berjasa yang ada di balik film Imam Syafi'i ini, di antaranya adalah apa sih sebenarnya tujuan kita ngasih tahu orang-orang di belakang film ini supaya kita paham bahwa ini adalah sebuah film, bahwa itu film biografi, iya, bahwa ini terjadi dalam kehidupan nyata, iya, referensinya ada, kitabnya ada. Yang akan kita ambil dari film ini adalah nilainya, ibrohnya, pelajarannya, kan hanya bahwa kita senang dengan pemainnya. Nah teman-teman, cukup sekian dulu. Terima kasih banyak udah nonton film Imam Syafi'i. Yang belum, ayo buruan nonton. Jangan lupa share, like, subscribe, dan komen.